Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna Allahu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan dalam menuntut ilmu, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan hak kita agar kita dapat semakin tahu tentang ilmu agama ini. Kita dapat melaksanakan kewajiban kita dalam menuntut ilmu agama, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam lubang kejahilan. Dan anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membawakan risalah Islam kepada umat manusia, maka sudah sepantasnya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas usaha beliau mendakwahkan Islam ini ke umat manusia. Taib anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ujian kita telah mempelajari tentang izhar, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Maka untuk hari ini setelah selesai masa ujian, kita melanjutkan pelajaran kita di iqlab dan ikhfa. Tapi sebelumnya kita murajaah dulu kita ulang secara cepat. Izhar, apa itu izhar anak-anak ustaz? Naam, izhar halqi Izhar halqi rumusnya apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf a, ha, ain, ha, ghain dan kha, maka huruf nun sukun atau tanwin dibaca jelas Secara istilah artinya ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fi ghunnatil harfil mudhhar, mengeluarkan atau mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa ada tambahan gunnah pada huruf yang diizharkan. Yang dimaksud dengan huruf yang diizharkan itu adalah huruf nun sukun atau tanwin. Meskipun nun sukun itu memiliki sifat yang selalu melekat padanya, yaitu gunnah tapi ketika dia berjumpa dengan 6 huruf ini, maka dia dibaca dengan jelas seperti antum lihat di handphone antum, di layar kaca antum. Kemudian kenapa dia dinamakan halqi? Karena halqi itu diartikan dengan tenggorokan. Ke-6 huruf ini ada terletak di 6
titik yang berbeda di tenggorokan. Ada tenggorokan atas, tenggorokan tengah, dan tenggorokan bawah. Taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Ini ada nun sukun atau tan bertemu dengan alif. Contohnya kullun amana, man a'ta. Kemudian yang ketiga maridon aw'ala. Kemudian anak-anak Ustaz, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ha, ya. Contohnya salamun hiya alam anhakuma. Langsung ya, jangan ada gunnah di situ, langsung. Tidak bacanya seperti ini, alam anhakuma, salah ya, tapi langsung alam anhakuma. Mana dia? Ini ya, nun ketemu ha. Fariqan hada. Sekali lagi ya Ustaz, contohkan fariqan hada. Mana dia anak Ustaz? Contohnya naam, ini ya, qad, ini tanwin bertemu dengan ha. Kita lanjutkan ya. Contoh selanjutnya nun sukun ketemu dengan ain, ajran azima. Ini dia anak Ustaznya, tanwin bertemu dengan ain, wa ajrun azim. Mana dia anak Ustaz? Taib, benar nih ya, ajrun. Ya na'iqu. Mana dia? Ini benar, nun ketemu ain, wa jannatin arduha. Mana dia anak Ustaz? Taib, ini benar ya, tin bertemu dengan ain. Kemudian nun atau sukun bertemu dengan huruf ha. Halimun hakim. Mana dia Ustaz? Ini ya, halimun. Kemudian azizun hakim. Gampang sekali ya. Idhar ini sangat gampang sekali. Ingat aja, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqiyah, huruf-huruf tenggorokan ya. Kemudian wanhar, nun ketemu dengan ha. Baik, kita lanjutkan anak-anak Ustaz. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ghain. Makhmasatin ghayra mutajanif. Mana dia anak-anak Ustaz? Ini ya, yang diarsir hitam ya. Makhmasatin ghayra. Baik, kita lanjutkan ya. Hal min khaliqin ghairullah. Sekali lagi Ustaz ulangi. Hal min khaliqin ghairullah. Mana dia anak Ustaz? Ini ya, khaliqin, qin ini ya, bertemu dengan ghain. Kemudian contoh yang terakhir, la'afuwun ghafur. Mana dia anak Ustaz? Ini ya, la'afuwun ghafur ya. Kemudian nun atau tanwin bertemu dengan huruf kha. Qaumun khasimun, qaumun khasimun. Gampang sekali ya anak-anak Ustaz. Tanwin bertemu dengan huruf kha. Kemudian contoh yang kedua, man khasyiyar rahman. Ya, nun bertemu dengan kha. Contoh yang ketiga, wa min khalfihim, nun ketemu dengan kha ya, ila akhir ayat. Itu anak-anak Ustaz contohnya. Idgham bila gunnah. Kita lanjutkan ke idgham bila gunnah. Idgham secara bahasa artinya memasukkan. Adapun secara istilah artinya isalu harfin sakinin biharfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan katsani yartafi'ul makhraju anhuma irtifa'atan wahidatan. Menggabungkan huruf yang sukun dengan huruf yang berharokat, itu artinya idgham. Sehingga keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid seperti huruf yang kedua, dan makhraj keduanya terucap secara bersamaan ya. Ingat, dia menggabungkan huruf sukun dengan huruf yang bertasydid sehingga keduanya menjadi huruf yang bertasydid seperti huruf yang kedua, dan makhraj keduanya terucap secara bersamaan. Hurufnya ada berapa? Naam, ada 6 hurufnya ya. Rumusnya apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, ya, nun, mim, dan waw. Cara membacanya idgham, dimasukkan ke dalam huruf berikutnya dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Dua lagi apa? Ya, dua lagi di idgham bila gunnah. Baik, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kita baca contohnya, nun atau tanwin bertemu dengan ya. Ayyab riba, tahan ya. Ayyab riba, lanjut. May ya'mal, sekali lagi ya. May ya'mal, sekali lagi ya anak Ustaz. May yaqul, may yaqul. Yang keempat terakhir, khairan yarah, khairan yarah. Kita lanjutkan ya. Contoh yang yang kedua. Nun atau tanwin bertemu dengan huruf nun. Ya, ingat ya, nun bertemu nun atau tanwin. Kullan numid, kullan numid. Ingat ya, ini ya, tanwin bertemu dengan huruf nun yang bertasydid. Min nadhir, ya Musa lan nu'min. Mana dia Ustaz? Ini min nadhir ya. Ini ya Musa lan nu'min, ini ya. Idgham. Jadi tahan. Ya Musa lan nu'min, dia ditahan dengan tempo gunnah. Kemudian nun atau tanwin bertemu dengan mim ya. Kita lanjutkan. Thullatum minal awwalin. Sekali lagi ya anak Ustaz. Thullatum minal awwalin. Contoh yang kedua, mimmal ja, mimmal ja. Contoh yang ketiga, suhufan mutahharah, suhufan mutahharah. Mana dia ini ya? Fammu ya, ini mimmal ja. Taib, idgham bila gunnah. Ini anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Rumusnya apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf, yaitu huruf lam dan ra ya, maka cara membacanya diidghamkan ya, dimasukkan ke dalam huruf berikutnya tanpa gunnah. Ingat ya, ini harus antum hafalkan. Sekali lagi, ini harus antum hafalkan ya. Tidak boleh antum tidak hafal, harus hafal ya. Nun atau tanwin bertemu dengan huruf lam. Kita bacakan contohnya. Musaddiqal lima, langsung ya. Musaddiqal lima, enggak ada antum tahan-tahan di sini, enggak ada ditahan seperti musaddiqal lima. Nah, itu salah. Ya, yang benar musaddiqal lima. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Contoh yang kedua, contoh yang ketiga, millaban, millaban ya, nun bertemu dengan huruf lam. Ini ya, tanwin bertemu dengan huruf ram. Dan contoh yang lain, nun atau tanwin bertemu dengan huruf ra ya, huruf yang terakhir dari hukum idgham bila gunnah. Yusqawna min rahiqim makhtum. Sekali lagi ya. Yusqawna min rahiqim makhtum. Ya, ini ya, nun ketemu ra. Rahiqim apa hukumnya anak Ustaz? Naam, idgham bigunnah ya. Kemudian contoh yang kedua, khafidatur rafi'ah. Sekali lagi, khafidatur rafi'ah ya, ini ya, tanwin bertemu dengan huruf ra. Contoh yang ketiga, la irja'na, la irja'na. Sekali lagi ya, contoh yang ketiga, la irja'na. Mana dia anak Ustaz? Ini nun bertemu dengan huruf ra yang ditasydidkan. Taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kepada hukum iklab atau qalb. Kalau perlu dicatat, dicatat ya. Ingat, di akhir nanti ada catatan juga ya. Ada catatan yang harus antum kumpul. Jadi catatlah dari sekarang, sehingga nanti di akhir semester tidak sulit lagi antum untuk mencatatnya ya. Oke, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qalb atau iklab.
Apa rumusnya? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, cara membacanya diubah menjadi mim, ya, dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Nun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, ya. Contoh, amba'ak, yambu'a. Ingat dia ditahan ya dengan tempo gunnah 2 harokat kurang lebih. Layum badan alimum bima ambatakum, ya. Jadi anak-anak Ustaz, adapun arti iqlab ini yaitu artinya mengubah, ya. Secara pun istilah artinya qalbun nunis as-sakinah awit tanwin indal ba'i mimman mukhfatan bi gunnah. Mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim yang tersembunyi pada ba, ya. Mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim yang tersembunyi pada ba disertai dengan gunnah atau dengung, ya. Jumlah huruf iqlab cuma 1, ya, itu ba, ya, tidak lebih dan tidak kurang. Tidak lebih dan tidak kurang. Ya. Jadi cara pengucapan huruf-huruf iqlab ini adalah merapatkan menutup 2 bibir, ya, tanpa mengurutkan menekan atau menekannya dengan disertai gunnah, ya. Berarti antum hanya menutup kedua bibir tanpa menekan atau mengurutkan dengan disertai gunnah, ya. Itu baqis syafataini min ghairi kazzin ma'al gunnah. Jadi hanya ditutup aja mulut antum, tidak tekan. Latihan Al-Humazah, surah Al-Humazah. Buka Qur'annya, surah Al-Humazah. Sudah? Baik, anak-anak Ustaz, ya. Kita mulai latihannya surah Al-Humazah. Sudah dibuka ya Qur'annya, ya. Perhatikan bacaan Ustaz lalu antum baca, ya. Setelah Ustaz baca semuanya, antum membaca semuanya. Ustaz kasih waktu nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Baik, ayat Ustaz dibaca. Sudah anak-anak Ustaz?
Perhatikan panjang pendeknya ya. Ingat, saran Ustadz ya, selama antum menghafal atau pelajaran tahfidz, kalau kesusahan membaca atau menghafal pakai Quran biasa, maka belilah Quran tajwid agar antum dapat mudah dalam membacanya. Sudah ya, Nano Ustadz, kita lanjutkan ya pelajaran kita. Ikhfa hakiki ya. Ikhfa hakiki ini salah satu huruf yang sangat panjang yang harus antum hafal ya. Rumusnya sebelumnya ya, Ustaz akan beritahu bahwasan ikhfa ini secara bahasa artinya samar atau tertutup. Adapun secara istilah artinya mengucapkan huruf yang diikhfakan atau disamarkan dengan sifat antara idhar dan idgham tanpa tasydid dengan tetap disertai gunnah pada huruf pertama ya. Artinya mengucapkan huruf yang diikhfakan atau disamarkan dengan sifat antara idhar dan idgham tanpa tasydid dengan tetap disertai gunnah pada huruf pertama. Hurufnya ada 15 ya. Hurufnya ada 15 dan ini harus antum hafal semuanya. Rumusnya apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ta, fa, jim, da, za, zai, sin, shin, sad, dot, ta, dha, fa, qaf, kaf ya. Maka ini apabila nun atau tanwin berjumpa dengan 15 huruf ini bacanya harus disamarkan. Ustadz baca ya. Contoh yang pertama, saffan saffa, disamarkan ya. Saffan saffa. Kemudian contoh yang kedua, mandud mandud. Contoh yang ketiga, wa in ta'ifatan. Contoh yang keempat, yanzurun. Contoh yang kelima, fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Contoh yang terakhir, min qablina. Harus ditebelin ya karena dia huruf qaf letaknya di pangkal lidah paling belakang. Catatan ya, 2 baris di atas adalah contoh ikhfa yang tafkhim karena bertemu dengan huruf isti'la. Ingat ya, tahu antum kan huruf isti'la, antum ulang-ulang lagi ya. Dari baris ketiga sampai akhir contoh ikhfa ini baca tarkik ya, artinya dibaca tipis ya. Dibaca dengan samar hampir mirip dengan antara suara N atau NG yang mendekati huruf setelahnya. Ilmu tajwid tidak mengenal suara NG kecuali pada nun atau sukun bertemu dengan huruf qaf dan kaf ya. Kayak tadi ya, contoh yang sini ya, baris kedua min qablina. Kemudian yang huruf kaf mana dia? Kita cari dulu anak-anak Ustaz. Ini ya, idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ini innal abrara yashrabuna min. Ingat ya, bacanya ming jadi NG. Min ka sing kana mizajuha kafura.
Taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita belajar hukum nun dan mim bertasydid ya. Hukum nun dan mim bertasydid. Ini sangat gampang sekali ya. Setiap huruf nun yang bertasydid ada kayak huruf W gitu ya di atasnya, dan mim bertasydid wajib dibaca dengan tempo gunah yang dipanjangkan. Jadi ada gunahnya ya. Tempo gunah 2 harokat kira-kira. Inna a'tadna 'anin naba'il 'azim wan nazi'ati gharqa. Ditahan ya anak Ustaz, jangan antum terburu-buru. Harus antum pelan-pelan bertahap untuk menahannya, untuk antum baca huruf yang setelahnya. Kemudian contoh mim yang bertasydid ya. Ada huruf fathah, kasrah dan dhammah. Imma syakira wa imma kafura mimma auha. Baik anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah ya. Dan contoh-contoh yang lain antum bisa baca secara pribadi. Kita lanjutkan tanda-tanda baca di dalam Al-Quran ya. Ini pelajaran yang terakhir ya. Ingat, tanda seperti ini tanwin maknanya dibaca idhar ya. Jika bertemu dengan huruf yang idhar ya. Seperti ini ya, maknanya idgham. Ingat, ininya garisnya tidak serata ya, tidak rata. Kemudian yang ini ada mimnya di bawah, maka dia iklab atau qalb ya. Kemudian ada huruf ini untuk kasroh, untuk kasroh juga, ini untuk dhammah ya, maka harus dibaca panjang ya. Ini nanti maksilah sugro atau maksilah kubro ya. Kemudian ada kayak bendera, ini menjadi mad wajib atau mad jaiz ya, dibaca 4-6 harokat. Kemudian keadaan ini ya, ini sifrul mustadir, penambahan huruf yang tidak diucapkan. Kemudian ada kayak huruf shad, kepala shad tanda wasal, artinya dilanjutkan ya, tidak boleh berhenti ya. Kemudian kayak tanda bulat juga ya, penambahan huruf ketika wasal ya. Kemudian kayak ada tanda sukun tuh sukun. Nah, ini sekarang ada huruf shad, ada sin di atasnya ya, dibaca sebagai pengganti shad. Nah, antum perhatikan, jika sin diletakkan di bawah shad, maka pengucapan shad lebih masyhur ya. Kalau ini, kalau shad dibaca sin ya, kalau yang setelahnya dibaca sin di bawah ya. Taib, ini sujud tilawah ya, harus sujud tilawah, ada doanya ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin ya. Ingat, kalau antum baca Quran jumpa ayat-ayat ini, maka antum dianjurkan untuk bersujud dengan membaca ayat-ayat tadi, dengan membaca doa tadi yang Ustaz barusan baca. Demikian anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami apa yang telah kita pelajari, dan semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, jika ada kesalahan Ustaz di sana sininya mohon dikoreksi pada Ustaz, pada Allah Ustaz mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.